Karang Turi, aku Jerome. Aku bakal hadir di acara opening ceremony Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karang Turi tanggal 20 Februari 2023. Jadi jangan lupa ikut kegiatannya supaya bisa ketemu aku ya. See you, mantap jiwa. Kita sambut Jerome Pauline. Halo, selamat pagi Jerome. Ya, Konnichiwa minasan. Arigatou gozaimasu. gimana kabarnya Jerome hari ini? Hai, hari ini watashi. Oke, coba ini kok anak-anak pada ribut kenapa ya? Ini Jerome kan? Jerome kan? Coba untuk ngetes dia asli atau bukan, kita tes dengan matematika. Setuju? Setuju. Siapa Oh, takut? Coba, ya, coba kita tes dulu, Jerome. Yuk, Jerome, berapa nilai X-nya? Coba. Oke guys ya, ini seperti yang di videoku sebelumnya. Jadi kalau ngerjain kayak gini tuh gampang. Pertanyaannya adalah berapa X-nya? Tinggal masukkan saja. Kita lihat berapa X-nya. Di sini ada 2. Nah, jawabannya 2. Benar? Benar nggak ini? Waduh, kok salah. masih kurang bener ya. Coba Ses, dikerjain bentar. lagi. Coba. Aku tuh biasanya kalau ngerjain itu sambil minum. Oh gitu. Nah, jadi agak haus nih. Oh Haus. gitu. Coba Bapak Ibu Panitia. Bapak Ibu Panitia boleh minta tolong ini Jerome sedang kehausan. Minum-minum panitia. Oh ya. Oh, thank you. Sebentar. Sini. Iya. Sini, coba. Aduh. Makasih ya, Nyo. Makasih ya Nyo. Sebentar. Nyo, bisa bantuin Kak Jerome ngerjain ini enggak, Nyo? Kamu kan pinter matematika. Coba, ini Ini. ada siswa Karang Turi nih, coba ini. Ini 2x pangkat 2 min 5x min 7 sama dengan 0. Coba ini bener nggak ini jawabannya? Oke, coba Bu Siska. Betul sekali. Betul ya. sekali. Nah, kayaknya ini ketahuan deh, ini bukan Jerome asli ini kayaknya ini. Coba buka dulu dong topengnya, buka dulu. Wah. Ini bintang tamunya Jerome Pauline. Saya Jeroan Pauline. Aduh. Maaf. Kalau jeroan Pauline itu biasanya enak dibuat oseng-oseng. Iya, Pak, tapi jeroan, bikin Pak. sakit. Oke, Jerome Pauline. Tepuk tangan untuk Jerome Pauline. Thank you. Silakan duduk. Silakan Jerome. Kita beri kesempatan dulu Jerome untuk menyapa anak-anak SMA Karang Turi dan SMP. Halo. Aku pengen slogan dulu. Slogan ya. Slogan Karang Turi tapi. Udah latihan loh aku. Karang Turi. Baik, berbakat. Bisa. Weh. Aku udah sah jadi murid sini ya. Apa? Ini pertama kalinya aku datang ke sekolah di Semarang. Dan sekolah pertama, sekolah Karang Turi. Tepuk tangan dulu dong Karang Turi. Kemarin dijemput sama guru-guru, staf, terus juga sama Pak Har. Pak Har, iya. Ini, iya. Terima kasih Pak. Dan sebuah kehormatan buat saya bisa berdiri di sini. Dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat
dari sesi hari ini. Mantap jiwa. Sebelum acara ini, ketika Bu Siska itu didapuk menjadi moderator, beliau ini sampai mimpiin Jerome. Mimpiin Jerome. Nah, cuma di mimpi itu nggak ada aku. Cuma Jerome toh. Cuma Jerome aja ya. Saking ruginya. Saking ruginya. Oke. Nah, mungkin sekarang kita fokusnya ke Jerome nih. Iya, fokusnya ke Jerome ya. Jerome ini lahir di Jakarta ya, tanggal 2 Mei 1998 ya. Berat. Nah, setelah menyelesaikan kuliah di Waseda University, jurusan Matematika Terapan, dan sekarang Jerome ini merintis usaha, ya merintis usaha. Ada apa aja Jerome mungkin bisa disebutkan? Kalau usaha utama sekarang saya pribadi itu content creator. Lalu saya sama kakak saya bikin Mataku Corp, itu adalah talent management. Sekarang ada 17 talent yang kami handle. Saya, Mas Ansol mungkin ada kenal, Waseda Boys, dan pokoknya ada 17 talent totalnya yang ada di talent management saya. Dan untuk F&B saya juga bikin menanti. Ada teman menanti? Ada yang mau menanti? Oke, nanti kalau aku kasih soal, kalau bisa aku kirim nanti. Oke, siap-siap ya. Siap-siap nih anak-anak kerjain soalnya Jerome. Ya. Oke. Jadi Jerome Paulini ini dulu kuliah di Jepang, betul ya? Di Konoha University. Bukan? Oh, Kayaknya wah, kalau Konoha University Pak Ipul ini kayaknya. di Waseda University lulus kapan ini, Kak Jerome? Baru lulus tahun lalu, April 2022. April belum setahun. Oke, jurusannya matematika terapan, betul? Oke, matematika terapan dan Jerome ini terkenal dengan kontennya matematika. Semua yang berhubungan dengan matematika itu fokusnya itu ke Jerome, betul ya? Gak juga. Terakhir, saya nonton kontennya Jerome ketika ketemu dengan Nono, anak yang juara matematika dari iya. Ini tuh kayak aku waktu kecil gitu. Bener ya? Bisa diceritain nggak kira-kira kesamaan Jerome dengan Nono pada Jerome waktu kecil tuh apa sih, dan apa yang menyebabkan si Nono ini kok dia tuh bisa suka matematika? Jerome gitu. Oke. Jadi yang aku lihat dari aku waktu kecil adalah nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Dan jadi gini, cara belajar setiap orang tuh beda-beda. Betul. Ada yang cara belajarnya itu harus diem. Kalau rame, kalau gerak, malah nggak bisa mikir. Kalau saya terbalik. Kalau aku diem, nggak bisa mikir. Jadi misalnya ada soal matematika, aku diem, aku nggak bisa mikir. Aku pasti harus gerak. Entah kayak gini, entah plotean, tahu plotean? Gini, muter meja. Ya. Entah muter-muter pulpen, aku harus gerak. Atau aku jalan-jalan gitu. Nah itu yang aku lihat dari beberapa orang yang aktif banget gitu. Jadi di sini ada nggak sih yang kayak gitu? Ya Ada nggak? harus gerak. Oh ada beberapa. Itu namanya kinestetik. Anak-anak yang belajar cara belajarnya kinestetik. Dulu aku kalau mau ngafalin pelajaran, aku harus main bola basket. Bola itu aku lempar-lemparin gitu. Sampai aku dimarahin sama orang tua aku. Belajar gitu. Belajar. Aku bilang, lu ini aku belajar gitu. Terus pas aku selesai belajar, papa aku nggak percaya kan aku belajar. Karena aku kayak lagi main gitu. Akhirnya dites. Coba nih, hafal gak kamu? Aku hafal kan. Jadi ya aku lihat memang cara belajar orang tuh unik-unik dan cara belajar orang tuh banyak. Sehingga kita harus kenali diri kita masing-masing gitu. Jadi ketika aku ditanya di seminar, gimana sih cara belajar efektif, itu aku nggak bisa jawab. Karena kitalah yang mengenal diri kita paling baik, dan kita harus menemukan itu sendiri. Gitu. Oke, nah Jerome ini dulu itu pernah mendaftar beasiswa di Singapura, betul? Nah. Sudah keterima, udah diambil, terus akhirnya daftar lagi dan keterima ke Jepang. Awalnya itu ada 20.000 orang. Tapi yang keterima se-Indonesia itu cuma 2. Salah satunya ini Jerome. Bisa diceritakan nggak? Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Kamu udah dikasih beasiswa ke Singapura, kok nggak diambil? Kenapa kok malah milih Jepang? Oke. Kenapa aku nggak ambil yang di Singapura? Karena nggak full beasiswanya. Jadi
keluarga saya, bukan keluarga yang bisa membiayai saya untuk kuliah ke luar negeri, untuk liburan aja nggak bisa mas. Jadi mas harusnya apa? Pak, Enggak apa-apa kan? Mister, bukan. Satu angkatan. Bang ya Bang, Bang Ipul kan. Bang. Enggak apa-apa. Bang, gitu loh. Ya. Oke. Beneran bang. Anak-anak manggilnya apa, bang? Pak, panggilnya Pak Saiful. Ya, lanjut. Jadi karena saya tahu diri lah, Ah, nggak mungkin nih ngambil yang ke Singapura ini, meskipun biasanya cuma setengah. Iya. Karena beasiswa setengah itu cuma untuk kuliah. Uang hidupnya belum. Uang hidupnya aja kalau aku waktu itu riset itu 10 juta per bulan. Jadi aku nggak mungkin bisa hidup di Singapura gitu. Akhirnya Akhirnya daftar lagi. Aku dengan berat hati aku melepas itu, terus aku daftar yang ke Jepang ini. Tapi aku yang selama aku SMA, aku nggak tahu ada beasiswa Jepang ini. Makanya aku nggak pernah mempersiapkan diri aku untuk dapat beasiswa yang Jepang ini. Untuk ikut tesnya nggak pernah. Jadi benar-benar impromptu gitu. Dapat broadcast dari WA. Biasanya kan di grup keluarga itu broadcast WA itu kan kayak gini kan. Kalau nggak like, kalau kamu nggak forward ini, nanti kena sial gitu. Iya nggak sih? Atau enggak hoax hoax yang kayak jangan makan lemon sambil apa misalnya kayak gitu. Jadi kan biasanya kayak gitu. Tapi yang kali ini informasi tentang beasiswa ini ya awalnya aku pikir mana ada gitu. Karena selama aku riset tentang beasiswa nggak ada nih itu. Ternyata ada. Dan katanya ketika ke Jepang itu Jerome itu betul-betul belum bisa bahasa Jepang. Benar. Karena memang aku nggak ada persiapan buat ambil beasiswa itu, jadi aku nggak mempersiapkan bahasa Jepang. Itu sampai bisa itu berapa tahun? Belajar dari nol sampai bisa? Belajar dari nol, jadi pas ke Jepang itu 1,5 tahun dulu belajar bahasa Jepang. 1,5 tahun, oke. Dan untungnya beasiswa ini yang saya ambil itu nggak harus bisa bahasa Jepang dulu gitu. Oh, Jadi oke. bisa. Jadi tesnya cuma matematika dan bahasa Inggris. Yang daftar 20.000 orang. Dari 20.000 itu kita submit nilai. Waktu itu KKM-nya, maksudnya batas kamu bisa ikut beasiswa itu, nilainya harus di atas 80. Semuanya. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Untungnya, semua nilai saya di atas 90. Luar biasa Saya ya. daftar, terus dari 20.000 itu diambil 180 orang untuk tes tulis. Tesnya matematika dan bahasa Inggris. Dan yang ngerinya mas, Bang, ngerinya itu nggak ada kisi-kisi. What? Nggak ada kisi-kisi, nggak ada soal-soal tahun sebelumnya. Jadi benar-benar kita nggak tahu nih, nggak tahu apa yang bakal keluar gitu. Tapi ternyata setelah aku tes, semua hal yang aku pelajari untuk ke Singapura, dan selama aku SMA aku ikut Olimpiade matematika, itu sangat-sangat membantu aku untuk bisa ngerjain soal-soal itu. Jadi dari pengalaman itu aku kayak belajar gitu. Kalau belajar itu gak ada yang sia-sia. Mungkin gak kepake, mungkin kita gagal di satu hal, tapi di kesempatan lain itu mungkin kepake. Itu mungkin akan berguna. Ilmu itu gak ada yang sia-sia. Ya, Ini luar biasa loh. Dari 20.000 se-Indonesia diambil 2. Diambil 2 orang. Jadi tes tulis, habis tes tulis itu ada tes kayak IQ sama kesehatan sama psikis. Jadi meskipun aku agak-agak gila, tapi untungnya masih normal lah, masih Tapi waras. psikisnya normal ya waktu ke Jepang ya? Untung aja. Untung aja normal. Jadi lolos tahap berikutnya, terus wawancara. Dari 14 orang diwawancara, diambil 2 orang. Oke. Nah, Jerome ini dulu, saya yang nonton di salah satu podcast di YouTube itu, pernah bercita-citanya banyak. Mau kerja di Google. Benar. Mau jadi aktuaris. Benar. Wah, banyak jadi sekali. dokter juga Mau ya. jadi dokter. Pengen jadi Anda itu pengennya jadi apa sebetulnya? Jadi manusia yang bermanfaat aja lah. Dan Jerome ini lahir di tanggal 2 Mei. Ada yang tahu 2 Mei itu diperingati hari apa? Dan pernah ngomong bahwa suatu saat ingin jadi Menteri Pendidikan, betul ya? Kenapa kok Menteri Pendidikan? Kenapa kok nggak Menteri Pemberdayaan Wanita atau Menteri Pertahanan atau apa? Kenapa kok Menteri Pendidikan? Oke, jadi awalnya itu
Dari SD sebenarnya. Dari SD, saya itu nggak pingin sama kayak orang lain. Jadi kalau ditanya apa, aku nggak mau jawab yang mainstream gitu. Biasanya kalau anak SD ditanya kan dokter, terus pilot, gitu-gitu kan. Nah saya nggak mau nih sama kayak yang lain. Apa ya yang anti mainstream gitu. Terus suatu hari saya baca koran tentang pendidikan gitu. Pokoknya ada kata-kata Menteri Pendidikan, terus aku baca artikelnya, oh pendidikan Indonesia ini masih perlu banyak perbaikan dan sebagainya. Wah, Menteri Pendidikan ini seru kayaknya gitu. Aku di SD pikir kayak gitu. Akhirnya semenjak SD itu aku ngomong, Menteri Pendidikan. Kalau ditanya mau jadi apa, Menteri Pendidikan. Sampai Gitu. sekarang masih ya jadi. Sampai sekarang masih ya? Makin lama, makin ngerasa ada panggilan di pendidikan gitu. Cuma setelah aku semakin dewasa, asik, semakin dewasa. Semakin mikir dewasa, enggak dewasa sih. Semakin pikir kayak menjadi menteri atau menjadi misalnya DPR atau apa, itu merupakan suatu apanya. Tapi yang paling penting itu kenapanya. Kayak teman-teman di sini, kenapa daripada mikirin aku mau jadi ini mau jadi itu, mikirin kenapa mau jadi itu. Kalau misalnya aku nggak jadi menteri, apakah aku akan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia? Jawabannya iya. Jadi why-nya adalah aku ingin berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Jadi meskipun aku nggak jadi menteri, aku akan terus berkontribusi. Menteri itu adalah cuma jabatan dan itu adalah sesuatu yang dikasih, jabatan yang dikasih. Nggak dikasih pun, aku akan mau berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Jadi sekarang ketika ditanya mau jadi menteri, mau aja. Tapi bukan itu yang utamanya. Utamanya adalah why-nya. Kenapa aku mau jadi menteri itu? Kenapanya itu? Gitu. Sekarang kita lihat Jerome ini salah satu influencer selebgram yang konten-kontennya itu adalah konten-konten pendidikan. Tepuk tangan untuk Jerome. Saya doakan semoga tercapai. Silakan. Karena saya itu lahir 14 Desember. 14 Desember itu diperingati sebagai Hari Sejarah Nasional. Dan sekarang saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi guru sejarah di sekolah Karangturi. Semoga suatu saat kita bisa melihat Menteri Pendidikan Jerome Pauline Sijabat suatu saat nanti ya. Nah, Bang Ipul, Ya. dengar-dengar nih, Jerome sekarang lagi fokus ya untuk bikin konten kreator tentang pendidikan, betul ya? Nah, bisa diceritakan nggak kira-kira apa langkah ke depan untuk membuat vlog-vlog tentang pendidikan? Oke. Salah satunya yang aku programin untuk tahun ini itu ke sekolah-sekolah. Jadi ada segmen baru, masih lagi dibikin, namanya Jerome Goes to School. Jadi aku keliling-keliling sekolah gitu. Sebenarnya aku ingin ke Karangturi juga, cuma kalau hari ini kan ada acara, jadi aku nggak bisa bikin videonya. Oh, berarti nanti mau datang lagi? Mungkin ya. Oh, Tapi diam-diam. diam-diam. Oke. Nanti kotak-kotakan sama saya aja kalau. Siap Pak. Ini nanti Mas. ada Jerome palsu lagi enggak ini? Iya, ya. Lanjut. Oh, berarti nanti mau fokus bikin konten tentang pendidikan. Jadi selain itu aku juga mau bareng Waseda Boys, bareng teman-teman aku di Jepang, kita sama-sama ambil break dari S2 dari kerjaan untuk bikin konten bareng, dan konten itu adalah keliling dunia. Jadi ada 2 proyek besar tahun ini, itu keliling sekolah sama keliling dunia. Oke. Nah, tepuk tangan. Ini fenomena Kak Jerome Pauline ini menarik karena kita melihat banyak sekali konten kreator atau sesuatu yang viral itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip itu tidak ada kaitannya sama pendidikan. I'm sorry to say ya. Ada yang misalnya ada anak nangis dan Jerome Pauline ini membuktikan bahwa konten kreator, sesuatu yang viral itu juga bisa beriringan atau berbarengan dengan konten-konten yang mendidik ya. Baru satu ini dan diakui sama Mas Helmiah ya. Saya nonton video Anda sama Mas Helmiah ya. Yang setelah Anda viral kan itu sama Mas Helmiah ya. Ada ngomong tentang bagaimana di TV itu di Jepang itu katanya setiap di jam prime time itu ada kuis-kuis. Memang boleh diceritakan nggak kalau di Jepang itu TV-nya atau hiburannya itu memang kayak gitu atau gimana? Iya, kayak sebenarnya saya nggak punya TV. Ya. Jadi kondisinya waktu itu saya lagi jalan-jalan bareng teman saya, lagi jalan, lagi makan Mbak.
lagi makan malam, terus ada TV di restorannya. TV-nya itu quiz. Terus aku nanya, loh kok quiz gitu? Emang di Jepang banyak quiz ya? Mereka bilang, iya dari kecil mereka setiap kali makan malam nonton TV bareng keluarga itu pasti quiz nontonnya. Dan di berbagai channel itu quiz semua isinya. So kayak wow, keren banget. Terus Anda bikin story di IG, betul? Bikin story di Instagram, Bikin story di Instagram. terus viral. Bikin story di Instagram. Sebenarnya aku story-nya banyak. Tapi sama orang itu di framing. Satu story ini yang awalnya doang gitu. Padahal aku bahas panjang. Ya itulah media sosial. Ya kan? Cuma diambil sebagian, dipotong terus diarahkan ke yang negatif juga akan menghasilkan yang begitulah. Jadi kenapa orang Jepang itu sangat tertarik dengan pengetahuan? Salah satunya karena di sana televisinya juga isinya kuis-kuis gitu ya. Nah, Ini penting. mungkin Jerome bisa cerita ya pengalamannya waktu belajar di Jepang, suka dukanya belajar di sana itu seperti apa? Bedanya sekolah di Jepang sama di Indonesia. Oke, kalau sekolahnya aku nggak terlalu tahu karena aku juga nggak bersekolah di sana. Kalau kuliahnya juga nggak tahu, jadi aku sebenarnya nggak bisa bandingin ya. Kuliah di sana sama kuliah di sini karena aku nggak pernah merasakan perbandingannya gitu. Cuma yang aku lihat itu kalau di Jepang itu mereka terbiasa untuk belajar. Jadi sebenarnya aku kaget itu adalah imageku pas ke Jepang awal kan kita mikirnya, wih orang Jepang itu canggih-canggih gitu kan, teknologinya modern. Padahal kenyataannya mereka dari SD sampai SMA itu banyak yang nggak punya laptop. Banyak yang Nggak punya laptop. nggak punya Mereka laptop. sistem mengajarnya itu, belajarnya itu one way learning. Jadi guru masuk ngajar. Jadi nggak ada tuh kayak kerja kelompok, presentasi itu hampir nggak ada kata teman-teman saya. Jadi yang bikin aku kaget itu pas aku pelajaran programming, ada beberapa temanku yang ngetiknya kayak gini, ngetiknya pakai satu jari gitu, gini. Pakai 11 jari gini ya. 11 jari ya. Apa? 11 jari. 11 jari. Kayak gini, so kayak loh, kok gini gitu. Ternyata memang mereka nggak menyentuh teknologi dari kecil gitu. Baru pas kuliah, baru pas kuliah gitu kan. Tapi karena mereka itu gila belajar, karena mereka kan kayak terbiasa untuk belajar, growth-nya cepet banget. Growth untuk mereka menguasai sesuatu tuh cepet banget, keren banget sih. Jadi kayak yang aku lihat adalah mereka untuk menguasai sesuatu itu cepet banget. Karena mungkin terbiasa belajar ya dari SD sampai SMA itu. Terbiasa untuk belajar keras gitu sih kayaknya yang aku lihat. Jadi ya kita nggak boleh kalah di situ sih. Oke. Berarti total 5,5 tahun ya di Jepang 5,5 belajarnya. tahun di Jepang. 5,5 tahun dan sekarang berarti rumah yang di sana udah nggak ditempati lagi atau Apa? kos atau kos? Iya nggak kos ya. Kalau di Jepang apartemen ya, apartemen atau Kos sih. kos. Kosnya beda lah ya sama kos saya. Kos saya 3x3. Kok di situ berapa? Ukurannya gede kosnya? Kecil-kecil juga kok. Oh kecil-kecil juga. Oh, tak kira sama kan. Oke. Oke. Nah, Jerome, dengar-dengar nih, Jerome ini kan mulai merintis menanti ya, tahun 2019. Betul ya? 2021. Oh, 2021. Nah, katanya sukunya 209 gerai ya sekarang ya? Ya sekarang 209. Nah, boleh tahu nggak kok namanya itu menanti? Kenapa nggak menantu atau matematika atau apa? Gitu. Apa aljabar atau algoritma apa? Sebenarnya sejarahnya itu saya lagi di Jepang waktu itu. Oh lagi di Jepang. Saya lagi di Jepang, lagi bikin konten, eksperimen pakai teh gitu. Terus kok enak nih gitu. Terus waktu nemu yang enak, aku pikir aku belum pernah nih minum kayak gini di Indonesia. Terus aku bilang, wah ini kayaknya peluang bisnis yang bagus gitu. Aku hubungin kakak saya, karena saya di Jepang, belum bisa pulang karena pandemi 2021 kan. Bang, bikin yuk kayak gini, gitu. Terus kakak saya, oke gitu kan. Terus aku kayak, ayo bikin gitu. Bikin. Terus kan nungguin kan, kapan jadinya tokonya. Akhirnya namanya menanti. Kita menanti toko gitu. Menanti toko. Terus
Sebenarnya idenya juga dari netizen sih. Bang kan udah menanti nih, jadi mending menanti TI-nya ganti TA. Gitu. Dan kalau kita lihat ya, di menu-menunya menanti itu ada matematika, kemudian ada integral ya. Nah, kok nama-namanya juga ada kaitannya sama matematika itu loh. Mau minum teh aja mikir ada matematika, integral gitu. Atau jangan-jangan kalau habis minum menanti langsung bisa hafal sinkos. Bisa. Kalau Oh, ini bisa. Ini sambil belajar tapi. Sambil belajar ya. Iya. Ya, karena branding sih sebenarnya. Branding. Karena saya kan brandingnya MTK. Banyak yang mengenal saya MTK gitu. Jadi saya terapin itu juga di bisnis saya gitu. Supaya orang tahu, oh unik nih gitu. Dan bisnis, apalagi F&B gitu, minuman-minuman kan sudah banyak. Jadi gimana caranya kita stand out? Entah dari cara marketing, entah dari namanya. Ya kan, mungkin rasa sama, mungkin rasa bisa diadu sama yang lain gitu. Banyak yang enak-enak juga. Tapi apa nih yang bikin beda? Dan menurut saya, ketika kita memulai sesuatu, entah itu bisnis, entah itu sebagai content creator, kita harus punya sesuatu yang beda dari yang lain. Nah itu PR kita sih. Nah itu yang saya pikirkan dan saya taruh di situ. Makanya ketika banyak orang, matematika, dulu viral awal-awal muncul, matematika namanya kayak gitu. Jadi bisa viral itu dari namanya bahkan. Dan untungnya enak. Untungnya enak jadi repeat order. Ketika bisnis itu kita viral, terus banyak yang cobain, terus gak enak, itu gak akan bertahan lama. Gitu. Tapi puji Tuhan sekarang tetap bisa bertahan dan semoga akhirnya tambah banyak lagi ya. Nah, ngomongin tentang branding nih. Jerome ini kan salah satu orang YouTuber dengan subscriber 10,1 juta. Nah, 10,1 juta mau bikin konten tentang bahasa Jepang. Kenapa kok bikin konten tentang bahasa Jepang? Kenapa nggak langsung strict? Nih, matematika nih. Nah, gitu. Oke. Jadi secara konteks ya, kenapa saya bisa bikin YouTube? Dulu tahun 2015, gini. Waktu aku SMA, mungkin sudah banyak yang tahu sini. Aku cerita lagi. Aku di SD SMP itu nggak ikut Olimpiade Matematika. Terus di SMP itu guruku nantang aku. Kamu kalau mau terbukti pinter, kamu harus ikut Olimpiade, harus juara Olimpiade. Kalau kamu belum juara Olimpiade yang antar sekolah, kamu cuma pinter di sekolah, kamu tuh belum pinter. Oh kayak gitu kan? Wah, nantang. Oke, aku mau ikut Olimpiade di SMA. Masuk SMA, ikut Olimpiade, wah susah banget. Kayak sangat-sangat kurang gitu kan. Materinya itu kan kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan materi-materi kuliah dasar gitu. Wah, gimana nih gitu. Akhirnya setelah ikut lomba pertama di SMA, aku bertekad, oke, aku kalau mau juara, berarti aku harus ngabisin materi SMA ini. Jadi di kelas 10, yang kelas 10, kelas 10 di aula ya? Kelas 10 di aula. Jadi waktu aku kelas 10, aku itu beli 8 buku matematika, tebel-tebel soal gitu, dan aku bertekad untuk nyelesain semua materi SMA dan kuliah dasar itu di kelas 10. Kelas 10 itu sudah mulai ada Instagram dan sebagainya, tapi saya nggak punya. Saya antisosial di kelas 10 itu. Berarti fokus ngerjain matematika terus Banget. Bahkan ketika lagi istirahat, ya. aku belajar. Istirahat belajar. Istirahat itu banyak yang ke kantin, aku makan, habis itu aku langsung ke perpustakaan, aku kerjain. Kenapa aku bisa melakukan itu? Karena aku punya target. Aku punya target yang jelas. Banyak gak temenku yang kayak ngata-ngatain aku, abis gak punya teman dan sebagainya. Banyak. Tapi aku gak peduli. Kenapa? Karena aku punya target. Aku punya target yang harus dicapai. Dan ketika kita punya target yang harus dicapai, kita termotivasi dan kita bisa menghilangkan, melawan segala tantangan yang ada, segala kemalasan, segala kayak hinaan orang mungkin ketika kita punya target yang harus kita capai. Lalu akhirnya selama setahun itu saya belajar, selesai semuanya. Kelas 10, 11, 12, kuliah dasar saya selesaikan di kelas 10. Nah, sambil belajar itu saya juga join komunitas di Facebook waktu itu, komunitas matematika. Untuk sering nanya soal, kalau aku nggak bisa, karena aku belajar sendiri kan, nggak ngeles. Nah, dari yang aku sering nanya, tapi setelah saya belajar itu di kelas 11, aku itu malah yang sering jawab.
Akhirnya karena aku sering jawab, banyak yang sering DM aku di Facebook ya, di Facebook ngechat aku kayak, Bang, aku punya soal ini, bisa gak bantuin gitu. Nah aku kepikiran, kalau misalnya aku cuma jawab satu orang, cuma dia doang yang tahu. Kenapa enggak aku bikin sesuatu platform yang bisa orang nanya, aku jawab, tapi semua orang bisa lihat. Siapa tahu ada yang punya pertanyaan yang sama. Akhirnya aku waktu itu di aplikasi Line. Masih dipakai nggak sih Line? Ada yang masih pakai Line? Oh, masih. Nah di Line itu dulu tuh ada yang namanya official account. Official account. Nah di situ bikinlah aku official account namanya Math Q&A. Itu my first startup yang aku bikin sama kakak aku. Jadi sebelum ada Mantap Forbes, sebelum ada Menanti, aku kan masuk Forbes 30 under 30 itu gara-gara Q&A itu. Jadi aku bikin suatu platform di mana orang-orang bisa nanya. Awalnya cuma Math Q&A doang. Nah, aku sering bikin video pembahasan soal dan sebagainya. Nah, tapi di Line itu cuma bisa 3 menit videonya. Nah, itu waktu aku SMA kelas 11. Lalu fast forward, aku ke Jepang. Aku pas ke Jepang kan belum bisa bahasa Jepang. Aku bikin nih curi start untuk belajar bahasa Jepang. Aku lihat di YouTube belajar bahasa Jepang. Nggak ada yang ngajarin. Belum ada yang bikin video belajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Wah, susah nih. Berarti nggak ada yang bikin gitu kan. Jadi akhirnya aku nggak bisa belajar dari YouTube. Aku belajar di sekolah. Aku ngebut gitu. Setelah setahun, aku lulus ujian bahasa Jepang yang paling susah di Jepang. Namanya JLPT. Ada 5 level, N5, N4, N3, N2, N1. Yang paling susah N1. Setelah setahun belajar, aku lulus N1. Nah, setelah lulus itu, aku mikir, wah, sekarang aku punya ilmu bahasa Jepang yang aku bisa share. Dulu ketika aku mau belajar di YouTube, nggak ada yang ngajarin. Akhirnya aku buat Nihongo Matapu itu untuk ngajarin bahasa Jepang awalnya. Makanya namanya Nihongo Matapu. Nihongo itu bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, iya. Matapu itu mantap. Ya, jadi Nihongo Matapu. Bahasa Jepang mantap. Jadi awalnya bahasa Jepang. Cuma jujur kalau misalnya edukasi banget ya, itu nggak bisa laku di YouTube. Itu fakta yang menyedihkan lah. Harus ada effort juga tahu ya Pak ya. Kalau cuma betul-betul edukasi yang keras gitu, nggak ada yang mau nonton gitu. Ya kan? Aku juga dulu pernah bikin soal video pembahasan MTK yang bahas doang, orang-orang nggak mau nonton. Akhirnya aku muter otak, gimana caranya supaya orang-orang mau nonton. Jadi harus ada edukasi dan entertainment-nya. Karena nggak bisa dipungkiri orang buka sosial media untuk terhibur juga kan. Jadi entertainment di situ. Akhirnya aku mulai bikin vlog. Vlog itu aku masukin bahasa Jepang juga di situ. Aku mulai bikin battle matematika waktu 2019. Jadi gimana caranya orang-orang yang nggak suka matematika pun mau nonton. Akhirnya dikasih bumbu battle itu. Jadi aku lawan siapa, terbukti banyak banget orang menonton gitu. Meskipun mereka nggak suka matematika. Jadi eksperimen sih sebenarnya Kak. Anda pernah battle sama siapa aja? Artis-artis. Deddy Corbuzier? Kalau di Corbuzier aku cuma pernah tes dia. Tes aja. Jadi kalau misalnya backgroundnya bukan math, aku ngetes. Oh, tapi dulu pernah dari Corbuzier, Tango ikut, banyak lah pokoknya. Banyak tes nanti bisa. Tapi di YouTube-nya. Kalau dilihat-lihat ini kan jadwalnya Jerome ini kan padat banget ya. Kemudian ada bikin ngedit video, kemudian mungkin aktivitas yang lain. Ya toh, pernah nggak di satu titik itu Jerome merasa kayak pengen berhenti gitu loh, untuk terutama pada saat ngurusi bisnisnya ya, Menanti ataupun Mantapu Corp gitu. Terus bagaimana Jerome bisa bertahan sampai sejauh ini tuh apa kuncinya? pernah gak ngerasa mau berhenti? Yep. Hampir tiap hari. Oh jangan dong. Aku hampir tiap hari kayak, wih capek ya kayak gini terus, capek ya. Tapi ya terus apa ya? Karena aku pernah baca buku namanya Outlier. Outlier di buku itu ditulis kayak gini. Sebenarnya orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang nggak melakukan hal yang luar biasa sebenarnya. Dia melakukan apa yang orang lain bisa, apa yang kita semua bisa, tapi dia konsisten dan dia kuat ngelakuinnya. Ada teori namanya teori 10.000 jam. Ya, betul. Tahu 10.000 jam? 10.000 jam itu apa? 10.000 jam adalah waktu total yang dibutuhkan supaya kamu bisa menjadi master di suatu bidang.
Misalnya kamu pengen jadi pemain piano yang master, yang jago, kamu harus spend 10.000 jam untuk main itu. Nah, apa yang membedakan kita sama orang yang jago banget main piano? Yaitu mereka bisa tahan untuk ngelewatin 10.000 jam itu. Sedangkan kita mungkin ya 1.000 jam udah capek, udah bosen, kayak gitu kan. Itu yang terus motivasi saya untuk terus kayak apa ya, bertahan dan melanjutin gitu, untuk survive. Kayak ya itu, untuk apa ya, rasa pengen berhenti capek itu pasti ada. Iya, betul. Cuma you have to find apa ya, suatu motivasi dari dalam diri sendiri untuk terus lanjut gitu. Dan salah satu yang aku bisa share ke teman-teman adalah growth mindset. Pernah dengar growth mindset gak? Growth mindset itu apa? Intinya gini, prinsip di mana hari ini aku harus lebih baik daripada hari kemarin, dan di hari esok aku harus lebih baik daripada aku hari ini. Itu sih prinsip aku setiap hari. Apapun itu, mau belajar, mau secara ilmu, mau secara pekerjaan, mau secara bisnis, pokoknya setiap hari harus ada perkembangan. Jadi ketika mungkin aku besok aku nggak mau ngurus bisnis, capek ngurus bisnis, aku yang lain. Mungkin aku belajar sesuatu, aku baca buku, aku belajar ilmu baru, belajar skill baru, belajar piano, olahraga, itu kan aku udah lebih baik daripada aku hari ini. Jadi aku selalu menanamkan growth mindset itu dari dulu, dan sampai hari ini aku masih terus jalanin itu sih, growth mindset. Aku harus lebih baik terus setiap harinya. Sedikit pun nggak apa-apa, tapi Walaupun cuma sedikit ya. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Jerome Pauline. Jerome Pauline ini masuk di Fortune 40 Under 40, terus sebelumnya masuk ke Forbes 30 Under 30, betul ya? Luar biasa. Boleh sedikit aja cerita tentang yang Fortune 40 Under 40 itu apa sih, dan kenapa kok Anda bisa kepilih masuk ke situ? kalau Forbes 30 Under 30 yang Asia, jadi waktu itu disuruh daftar aja. Daftar, tapi itu kan seleksi. Jadi dilihat backgroundnya, ini orang ngapain dan sebagainya. Jadi sebenarnya penghargaan Forbes 30 Under 30 dan Fortune yang barusan ini, Fortune 40 Under 40 itu penghargaannya diberikan untuk orang yang berpengaruh, punya pengaruh yang positif untuk lingkungan gitu. Itu sebenarnya dipilih sih. Dipilih ya? Jadi aku nggak ada kayak ikut apa-apain untuk bisa dapetin itu gitu. Berarti penilaian itu pure dari orang-orang yang melihat karya. Ya melihat ya, jadi orang melihat terus oh dia masuk nih gitu, dipilih. Jadi aku juga nggak bisa pilih aku dong nggak bisa. Kayak gitu sih. Saya nonton di story Instagramnya, wah luar biasa sekali ini orang. Kemarin baru masuk terus masuk lagi. Oke, Bu Siska, ini sepertinya kita perlu memberi kesempatan untuk para peserta bertanya ini tentang Jerome. Saya membuka bagi anak-anak mungkin yang dari Karangturi ataupun yang dari luar hadirin di sini. Yang mau Siapa yang mau bertanya ke Kak Jerome? Oke. Nanti dapat 1 buku. Oke, yuk Sabian silakan. Sabian maju depan. Sabian Dari sini. dari Roselin maju. Sini. Tadi yang dari sana siapa? Sabian. Oh, Panji, sini. Oke. Roselin, turunnya dari Sekolah Mitra. Satu lagi nih. Nah, iya, sini enggak apa ya. Dari sini dulu. Dari situ dulu. Oke, yuk. Sabian. Halo Kak. Ya, Halo. nama aku Sabian. Aku mau tanya nih Kak. Kan Kak Jerome kan konten kreator yang ya hebat lah Kak. Aku mau tanya nih. Aku kan juga lumayan sering bikin konten nih Kak. Nah, apa sih tipsnya biar kita bisa bikin konten yang mendidik namun juga ada entertainnya. Jadi kita gak kaku gitu Kak, dan kita bisa berinovasi dan bereksplorasi di dalam konten-konten kita tersebut. Oke. Gimana cara bikin konten yang bisa menghibur dan ya edukasi ya? Kalau menurut saya gini, menurut aku gini, prinsip pertamanya adalah kamu bikin konten, kamu sendiri mau nonton atau enggak? Tahu sih. Kalau kontenmu kamu mau nonton enggak gitu? Iya. Oke, kalau dari kamu udah bagus, coba di sekitarmu. Karena yang menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Sebaliknya, yang menurut kita nggak bagus, menurut orang lain mungkin aja bagus gitu. Karena dari selama aku 5,5 tahun ini bikin konten, aku sering mengalami, wah ini bagus banget nih buat aku, seru banget nih. Pas aku upload ternyata nggak segitunya.
Sedangkan sebaliknya menurut aku kayak kadang-kadang lah ini biasa aja gitu. Tapi menurut orang lain ini bagus banget, lucu banget atau seru banget gitu. Jadi kayak we don't know gitu. Jadi menurut aku banyak-banyak eksperimen. Dan setelah kamu upload, setelah kamu post itu, kamu harus analisis satu persatu. Ini kenapa bisa rame, ini kenapa sepi, kenapa dan sebagainya gitu. Formula seperti apa. Itu PR sih, PR besar banget. Apalagi tahun ini, tahun 2023 ini, di mana content creator tuh udah banyak banget. Jadi kamu harus lebih unik lagi, lebih beda lagi, lebih original lagi. Nah itu susah banget untuk mencari itu, tapi pasti bisa. Karena masih ada banyak ruang untuk berkembang sih bro. Oke, thank you. Oke. Boleh. Oke. Terima kasih Sabian. Setiap penanya nanti akan mendapatkan satu buku berjudul Waseda Boys. Thank you. Penanya berikutnya. Terima kasih Sabian. Sebutkan nama terus asal sekolah. Oke, perkenalkan, nama aku Eci dari SMA Kolese Loyola. Oke, terus mau nanya, mungkin biasanya matematika itu kan jadi mata pelajaran yang paling ditakutin, paling nggak suka gitu kan. Nah, gimana caranya buat ngajak teman-teman gitu buat mereka tuh jadi suka sama matematika? Karena menurutku kalau gimana pun kita udah nggak suka sama pelajarannya, nanti ke depannya tuh jadi susah gitu loh. Mungkin ada metode untuk lebih suka sama matematika atau enggak gitu. Oke, menarik. Gimana caranya supaya lebih suka sama MTK? Sebenarnya everything is about mindset menurut aku ya. Ketika kita ini susah. Dulu aku ada di masa-masa aku itu gak suka sama matematika. Karena apa? Karena ketika ada soal, aku baca, aku langsung bilang ini susah. Ketika kita bilang susah, aku gak bisa, fix gak bisa. Otak itu aku tutup. Tapi satu hari aku ganti mindset aku coba dulu gitu. Jangan langsung ngomong gak bisa. Karena ternyata caranya untuk menjadi matematika itu terbatas loh caranya. Nggak yang kayak tiba-tiba out of nowhere itu bisa muncul caranya. Caranya itu terbatas. Tinggal gimana cara kita nemuin itu, ya kan? Jadi ada rumus-rumus, ada bahan-bahan untuk kita kerjain, dan ada solusinya. Gimana cara kita bisa menemukan jembatan itu, Nah, harus pelan-pelan kan. Coba. Sekarang aku mau nanya deh, teman-teman di sini ada nggak? Pasti pernah nggak sih ngerjain soal matematika sendiri tanpa dibantu guru, tanpa dibantu guru les atau teman-teman, dan kamu bisa ngerjain? Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Karena kita kayak merasa berhasil menyelesaikan itu. Itu yang bikin aku suka sama MTK. Aku ngerasa maksud aku adalah ini adalah challenge. Ini adalah sebuah teka-teki yang aku harus selesaiin nih gitu. Semacam kayak game. Kita main game melawan bos, melawan monster yang susah. Ketika kita kalah, akankah kita menyerah? Enggak dong. Kita pasti coba lagi. Tapi cobanya sama nggak caranya? Pasti beda. Kita mungkin latihan dulu, kita mungkin ngerjain soal yang lain dulu yang lebih gampang. Kita mungkin melawan bos yang lebih gampang dulu. Sampai akhirnya kita coba lagi dengan cara lain. Akhirnya berhasil. Dan ketika berhasil, ada perasaan senangnya. Jadi mindsetnya diubah ke sana sih. Jadi yang pertama, jangan langsung mental block. Gak cuma matematika, tapi masalah kehidupan. Kalau ada masalah kehidupan di depan kita langsung bilang, wah ini gak ada jalan keluar, wah ini gak bisa. Fix gak bisa. Karena ada teori namanya mestakum, semesta mendukung. Apa artinya? Mestakum itu gini, kita bisa mengeluarkan potensi maksimal kita ketika kita itu kepepet. Misalnya kita lari nih, ya, mungkin biasa aja. Tapi ketika kita lari dikejar anjing, kita bisa lari jauh lebih cepat dari yang kita pikir kita bisa, kayak gitu. Karena kepepet, karena mestakung itu dan sistem dan teori mestakung itu juga berlaku ketika kita mikir suatu masalah atau suatu problem, kita pasti bisa. Jadi mikir di awal kita pasti bisa, maka jalannya akan ketemu. Tapi ketika kita pesimis duluan, kita bilang ini nggak bisa, beneran pasti nggak bisa. Itu sih, kira-kira. Makasih, Thank Kak. you. Perkenalkan, saya Rafaela dari SMP Pangodiluhur Domenico Savio. Ini mau tanya buat
Bang Jerom, untuk saat ini apa hal yang penting buat Bang Jerom sama gimana cara menjaganya hal yang berharga itu? Gitu. Apa yang hal berharga untuk saat ini? Hal yang berharga untuk saat ini. Apa? Orang tua katanya. Orang tua itu sudah pasti. Maksudnya ini yang mainstream atau yang di luar Apa aja? mainstream? Yang berharga, oke. Ya keluarga itu pasti. Cuma menurut aku sekarang yang aku sadari ya, kayak lebih tahun ini aku lebih kayak aku ingin lakukan adalah ini ke sekolah-sekolah dan sharing. Aku tahun 2021, 2022 aku sama sekali nggak ngambil event karena burnout. Kayak aku udah ngambil terlalu banyak event dulu dan aku ngerasa kayak burnout aja gitu. Aku berhenti gitu kan. Dan aku lebih fokus kayak dulu aku mikir kayak event tuh capeknya banget, tapi kalau dilihat dari sisi efektivitas untuk pendapatan, untuk financially itu paling gak efektif gitu. Kalau dipikir secara financially, tapi tahun ini aku lebih mikir kayak yang berharga buat aku adalah aku bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi aku mulai ambil event lagi, ya meskipun pilih-pilih, cuma aku ambil event untuk bisa kasih manfaat ke orang lain sih. Itu yang aku sedang anggap penting saat ini. Makasih Bang. Oke, thank you. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kak Jerom. Nah, thank you. Tepuk tangan. Ini dua dari SMA. Silakan Roselin dan Panji. Oke, halo Kak, perkenalkan aku Roselin. Aku mau tanya nih, Kak Jerome kan sibuk ya, kayak banyak kerja dan macam-macam, kerjanya banyak. Itu motivasinya untuk melakukan setiap hal itu apa? Sama bagaimana caranya mengatur waktu supaya semuanya itu tetap bisa berjalan, kayak keluarga bisa jalan, teman-teman bisa jalan, tapi kerjaan itu juga tetap sukses gitu. Thank you Kak. Yeah. Apa motivasinya? Motivasi kalau YouTube dulu, aku masih kerjain sendirian semuanya dan ada editor lah. Oke, itu mulai lama-lama ada editor dan sebagainya. Cuma sekarang aku udah punya perusahaan, aku membuka lapangan pekerjaan dan aku menghidupi banyak orang. Iya. Dan itu jadi salah satu motivasi aku ketika aku lagi capek, aku nggak bisa berhenti karena banyak orang yang depend on me gitu. Jadi ketika aku berhenti, gimana nasib mereka gitu. Jadi itu yang keep me going. Ya, keep me going itu faktor eksternal tapi ya. Ini faktor internalku untuk kasih manfaat karena apa ya? Kalau hidup gitu-gitu aja nggak asik, nggak merasa useless gitu. Jadi aku berusaha kasih manfaat dan kalau faktor eksternal ya membahagiakan orang lain itu, keluarga, orang-orang yang kerja sama aku kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk bagi waktu, nah ini istilah banget ditanyain ke aku, gimana sih cara bagi waktu ala Jerome gitu, supaya semuanya bisa tercapai gitu. Sekarang aku tanya aja sih sebenarnya, kita sehari buka HP berapa lama? Kita nggak sadar. Iya. Coba lihat screen time kita HP, 5 jam, 6 jam mungkin, kita nggak sadar tapi. Coba hidup sehari tanpa HP, sehari aja tanpa HP. Wah, kita bisa ngelakuin semua hal, terus kita ngerasa, wih, kok masih siang ya? Karena selama ini kita nggak sadar menggunakan waktu itu dengan kayak gimana gitu. Percuma kita bikin tabel prioritas, bikin to-do list, kalau ujung-ujungnya kita nggak melakukan sesuai dengan itu gitu. Karena aku sendiri dulu pernah melakukan itu, dan aku kayak nggak bisa gitu. Akhirnya sekarang aku pribadi, aku bikin target mingguan. Minggu ini aku harus mencapai apa aja, aku harus nyelesain apa aja gitu. Dan setelah aku bikin itu, aku breakdown aja. Oke, hari ini aku mau ngapain, besok aku mau ngapain. Kapannya terserah aku. Karena gak bisa dipungkiri, manusia itu punya mood. Kadang-kadang pagi kita nggak mau belajar, tapi kalau kita bikin to-do list pagi belajar, kita pagi-pagi belum ada mood untuk belajar, gimana? Ya kan? Jadi aku sih lebih fleksibel untuk ngatur perharinya. Cuma seminggu itu aku udah pasti harus nyelesain ini gitu. Punya target ya Kak? Punya target. Aku punya target mingguan. Kayak minggu ini aku harus ngapain aja, tapi nyelesainnya kapan dan di hari apa, mau pagi, malam, apa terserah aku. Kadang-kadang di 2 pagi, di 3 pagi,
aku ya kerjain itu gitu. Kayak kemarin aku punya target untuk nyelesain revisi video sama editan video, tapi belum selesai. Tapi pas sampai Semarang, aku udah harus makan sama Pak Har, ya kan? Jadi gimana? Aku nyelesainnya di pesawat. Di pesawat pas sama perjalanan aku udah siapin. Oke, aku bakal kerjain ini, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke menggunakan waktu dengan baik. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Banyak waktu terbuang, kita malas-malasan, ngumpulin niat, itu udah buat 1 jam mungkin. Kita belajar, rencananya istirahat 10 menit, lihat HP, tiba-tiba 2 jam, 3 jam main HP gitu. Main HP, nonton video, nonton Netflix mungkin, itu sama sekali nggak salah. Aku juga melakukan itu, cuma kita harus benar-benar sadar. Oh, aku udah main HP nih 2 jam, berarti berikutnya aku nggak boleh main HP lagi. Kayak gitu sih kira-kira. Menggunakan waktu dengan baik. Oke, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Selamat Roselin mendapatkan buku yang akan diserahkan langsung oleh Kak Jerome. Oke, thank you Roselin. Yuk, yang terakhir ya. The last one, Panji Raihan. Oke, halo Kak, mau tanya nih kan, mungkin beberapa bulan ke depan kan aku mau kuliah di luar negeri, Oke. mau berangkat. Terus mau tanya aja sih, mungkin ada nggak beberapa hal atau tips yang Kak Jerome harap udah tahu sebelum berangkat dan tinggal sendiri di negara lain? Oke. Gitu itu cukup itu sih. Mau kemana? Jerman. Jerman. Tepuk tangan dulu dong. Iya Kak. Bahasa Jerman udah bisa belum? Apa? Bahasa Jerman udah bisa. Bahasa Udah lumayan. Udah bisa. Nah, itu udah poin penting banget. Karena ketika aku di Jepang, aku kan harus tes masuk kuliah lagi. Iya. Untuk masuk Waseda itu aku tes. Dan aku sangat-sangat kesusahan karena aku harus belajar bahasa. Dan kamu udah punya bahasanya itu aset paling penting sih menurut aku. Yang pertama. Yang kedua, menurut aku kamu harus kalau bisa sebelum berangkat udah punya temen, udah punya kayak kelas atau apa gitu, kenalan di sana. Karena kalau kita nggak punya siapa-siapa di sana, wah bisa stres. Kayak ya at least ada teman seperjuangan lah atau senasib gitu. Yang ketiga, kalau misalnya nggak punya teman orang Indonesia di sana, at least berteman dengan SKSD aja bro. Itu yang aku lakuin di Jepang itu. Banyak orang bilang susah banget temenan sama orang Jepang karena mereka eksklusif. Benar, mereka itu tertutup. Mereka tuh gak akan mulai duluan untuk halo bro gitu, kenalan gitu. Enggak, kita yang mulai. Nah, mungkin susah, mungkin gengsi atau mungkin malu gitu, tapi itu penting banget gitu. Aku sih akhirnya melawan rasa malu itu, rasa gengsi. Setiap ada orang aku duduk sebelahan, aku ajak kenalan, aku ajak tuker lain gitu. Ya meskipun dia nggak nganggep aku, tapi ya kenalan aja yang banyak gitu. Itu sih, karena at the end networking itu penting banget. Network adalah satu aset yang paling berharga. Itu sih kira-kira. Dan satu lagi, lihat do and don'ts-nya sih di sana, di negara. Setiap negara kan beda-beda. Ada yang bisa kita lakuin di Indonesia, tapi ada yang kita nggak bisa lakuin di Jerman gitu. Dan sebaliknya. Jadi do and don'ts-nya penting. Oh, yang satu lagi, karena ke Eropa, kalau suka sambel, bawa sambel lurah. Karena makanan di sana kan banyak yang Pedes ya? gak ada nasi lah. Iya. Nah itu nasi. Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Selamat Anda. Oh, tanda tangan. Oke. Untuk menyimpulkan didikan orang tua itu susah banget ya, karena itu kan panjang banget. Cuma salah satu didikan yang sangat-sangat berarti buat saya adalah dari kecil itu, dari Senin sampai Kamis saya nggak boleh nyentuh game. Jumat dikasih gadget, ya maksudnya game dalam berupa gadget ya, itu 2 jam maksimal, dan Sabtu 2 jam maksimal, Minggu 1 jam maksimal. Di luar itu saya nggak boleh main gadget. Senin sampai Kamis, kalau sudah selesai belajar, kamu boleh ngelakuin apapun untuk menghibur diri, apapun boleh, di luar main gadget. Akhirnya di situ saya mikir, apa ya gitu. Akhirnya saya coba main piano, saya ikut paduan suara, saya main basket, saya ikut
klub futsal, badminton, pingpong dan sebagainya, main catur. Pokoknya saya jadi explore diri saya gitu di luar main game. Dan menurut saya itu salah satu yang membentuk saya sampai hari ini. Karena dari kecil kayak gitu, jadi terbiasa untuk mengisi waktu dengan yang berguna gitu. Di luar main game. Main game itu nggak salah. Misalnya teman-teman di sini ada yang mau main game, ya zaman sekarang udah bisa jadi pro player ya, e-sport gitu. Memang, tapi kalau main game cuma untuk refreshing, apa ya? Ya harus dibatasi kan. Jadi saya sudah terbiasa untuk membatasi itu, dan dari kecil itu karena sudah dibiasain seperti itu, nggak dipaksa harus kayak gini, tapi itu dari saya sendiri kayak pingin main piano dan sebagainya. Akhirnya ketika sekarang saya udah kayak gini, saya sadar gitu. Hal-hal yang saya lakukan dahulu itu bagus ya gitu untuk mengisi waktu dengan meningkatkan level diri, meningkatkan value diri. Itu sih yang memang harus diajari dari kecil menurut saya. Karena kalau nggak diajari dari kecil untuk menggunakan waktu dengan yang baik itu, mungkin saya nggak akan sadar untuk manfaatin waktu saya dengan mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membuat skill saya meningkat, menambah skill saya. Itu sih salah satu yang mungkin ajaran yang saya akan juga terapkan ke anak-anak saya nanti gitu. Jadi cari hal apapun di luar main game, gadget. Mau itu main olahraga, mau itu main musik, apapun itu akan meningkatkan skill dia, skill anak gitu. Yang suatu saat nanti mungkin akan terpakai. Adik saya kan juga kayak gitu sistemnya. Teman-temannya semua main tiap hari. Jadi dia ketinggalan kan, Senin sampai Kamis. Tapi karena sudah biasa dari kecil itu Kak. Jadi karena sudah biasa dari kecil, jadi ya udahlah terbiasa sama sistem itu gitu. Adik saya akhirnya mengisi waktunya dengan belajar programming. Udah jago banget, dia bisa bikin game sendiri bahkan pakai programming di kelas 10 kayak gitu sih. Jadi kayak itu sih. Jadi karena dari kecil ya, kalau dewasa tiba-tiba dilarang itu akan ngapain dilarang gitu. Mungkin akan berontak, rebel. Tapi kalau dari kecil sudah dibiasain sistemnya seperti itu, gitu sih. Karena menurut saya pernah baca buku dan juga nonton video tentang how to reset our mind. Karena kenapa kita suka main game? Karena game itu bikin hormon bahagia itu keluar. Kita terbiasa seperti itu. Dan kenapa kita nggak mau belajar? Karena itu berat gitu rasanya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa switch our mind loh sebenarnya, bisa reset otak kita untuk mikir bahwa belajar itu menyenangkan, dan untuk mikir game itu sebenarnya nggak menyenangkan. Bisa seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi, wah keren juga ya. Jadi bisa sih dibiasain gitu untuk detox. Detox sosial media, detox apa, kayak istilahnya detox dari kecanduan gadget sih sama sosial media. Kira-kira gitu. Yang aku yakin sih sebenarnya gini, orang tua itu kan pasti mau yang terbaik lah untuk anak-anaknya. Cuma terkadang, apalagi di zaman sekarang, anak-anak itu gak bisa dipungkiri bahwa anak-anak itu juga tahu diri mereka dan tahu dunia yang sedang terjadi gitu. Jadi sebagai orang tua harus komunikatif, bukan yang bukan opresif tapi komunikatif. Ketika ngelarang sesuatu, jadi ketika papa saya misalnya kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, saya pasti nanya kenapa, ya kan? Pasti anak juga nggak terima dong, kenapa? Terus mereka harus jelasin. Kalau mereka bilang pokoknya nggak boleh, anak-anak itu nggak akan nurut secara kayak nggak akan apa ya, nggak akan puas gitu. Mungkin akan jengkel. Tapi ketika diberikan alasan yang jelas, kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu, maka anak-anak itu akan lebih ngerti. Gitu sih menurut saya. Jadi ketika melakukan sesuatu, ketika memberikan nasihat atau apa, harus disertai dengan alasan yang jelas. Kak Jerome akan memberikan pertanyaan logika yang bisa menjawab angkat tangan akan dapat buku Waseda Boys. Oke. Pertanyaan ya. Kalian ada di sebuah penjara. Ada 2 tali. Kalian dikasih 2 tali. Tapi tali ini nggak homogen. Jadi tebalnya itu beda-beda. Di semua bagian itu beda-beda. Yang kalian tahu adalah kalau tali ini dibakar dari satu ujung, itu akan habis dalam 1 jam. Dua-duanya seperti itu, tapi 2 tali ini beda. Tapi dua-duanya pokoknya dibakar dari satu ujung, habis dalam 1 jam. Oke? Nah,
Kalian kalau mau keluar dari penjara itu, kalian harus bisa mengukur 15 menit. Cuma menggunakan 2 tali dan api. Pertanyaannya, gimana cara kalian bisa dapat 15 menit dengan 2 tali dan 1 api itu? Ya, halo Kak Jerome, perkenalkan dulu nama saya Hanson. Jadi untuk tadi jawabannya ada 2 tali, mereka panjangnya nggak sama, tapi masing-masing 1 jam. Jadi yang pertama, misal tali A sama B. Yang tali A kita bakar dari 2 sisi. Oke. Tali B hanya 1 sisi. Oke. Karena tali A, karena bakar dari 2 sisi, otomatis kecepatan bakarnya akan 2 kali lebih cepat. Iya, 30 Sehingga menit. waktu tali A habis, tinggal setengah jam. Dengan tali B, sudah terbakar setengah. Artinya setengah jam juga. Ketika kita tali B kita bakar dari 2 sisi lagi, berarti tinggal setengah lagi, yaitu 15 menit. Benar. Ngerti ya? Jadi tadi kan kita tahu kalau dibakar dari 2 sisi pasti 2 kali lebih cepat kan? 30 menit. Nah, ketika tali pertama dibakar 2 sisi, tali kedua itu bakar 1 sisi aja. Tali pertama habis, sisa 30 menit. Ya kan? Di tali yang kedua ini. Gak harus setengah. 30 menit pokoknya sisanya. Ketika 30 menit, udah kita bakar lagi dari 1 sisi. Jadi 30 menit itu akan jadi 15 menit. Dari situlah kita dapat 15 menit. Oke. Selamat. Luar biasa. Foto. Tadi kan tali ya. Sekarang yang ini lebih gampang. Ini paling dasar lah. Kalian punya 2 galon. 2 botol lah, let's say. 2 botol tapi bentuknya itu enggak apa ya? Enggak bagus gitu. Jadi kalian nggak bisa tahu setengahnya berapa. Kalian cuma tahu volume maksimalnya. Yang ini 5 liter, yang A itu 5 liter, yang B itu 3 liter. Oke? Volume maksimal kapasitasnya. Kalian ada keran nih, ada keran. Nah, tapi kalian itu pinginnya dapat air 4 liter. Kalau nggak 4 liter, kalian nggak bisa lolos. Gimana cara dapat 4 liter? Dengan cara punya galon 3 liter, 5 liter, dan keran air. Oke. Nggak bisa dikira-kira, karena bentuknya aneh. Ayo coba. Ayo. Coba. Jadi kan pertama isi ember 5 liter. 5 liter. Habis itu dituang ke 3 liter. 2 kali 3 liter. 3 liternya dibuang. 3 liter dibuang. Sisa 2 liter di 5 liter di ke 3 liter. 3 liter. 5 liter diisi penuh, Diisi penuh. dituang ke 3 liter sisa 4. Benar. Selamat. Ngerti? Tahu? Ya. Oke. Oke, boleh. Mau apa? Foto bareng. Aduh. Simulasi ya. Buat yang belum ngerti. Ada 5 sama 3. Ya kan? Sebenarnya ini ada 2 cara. Cara pertama, 5 liter diisi penuh. Ya, dituang ke 3 liter sampai penuh. Yang ini jadi 3 liter, yang ini jadi 2. Yang 3 ini kosongin, buang airnya. Jadi 0. Ini 2. Oke? Yang 2 liter ini tuang ke sini. Jadi 2, ini jadi 0. Oke? Yang ini dipenuhi lagi. 5 liter, 2 liter. Nah ini kan 3 liter nih. Jadi kalau misalnya kita tuang penuh, sisa 1 liter doang. Bener gak? Jadi 1 liter, ini 3, yang ini jadi 4. Dapat 4 liter. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Oke. Oke. Satu kali lagi. Karena pada pingin soal lagi kayaknya. Ya. Soal lagi. Ada soal lagi, seru banget. Kali ini, tadi kan ada botol, ada tali. Kali ini ada jam pasir. Tahu jam pasir? Jam Ya, pasir. tahu. Nah, jam pasir yang kalian punya itu 7 menit sama 4 menit. Dan kalian harus mengukur 9 menit. Gimana caranya? Oke. Ada 2 jam pasir. 1 7 menit, 1 4 menit. Kalian tahu kan jam pasir itu kalau bisa dibalik, ya sampai habis 7 menit. Tapi kita nggak bisa tahu setengahnya. Kita nggak bisa tahu, oh segini 1 menit nggak bisa. Kita cuma tahu jam pasir. Oke. Ada yang bisa? Coba sini. dipikir Yo, dulu. Nice try. Coba itu. Oh ya, ini. Coba. Kristo. Mana pendukungnya Kristo? Oke. Kalau dari aku gini. Pertama itu kan ada 4 sama 7. Dua-duanya dibalik. Oke, Dan pertama itu kita tunggu sama yang jam ke-4 menit ini. habis. Oke, sisa Habis. 3 menit. Berarti ada yang di 7 menit ini sisa 3. Siap. Sisa 3 di atas. Ya. Dan yang 4 ini kita balik lagi. Balik lagi. Kita balik lagi. Nanti yang jam yang ini selesai.
jadi 3 kan. Jadi yang di 4 menit ini ada sisa 1 ya. Ini 7 menit ya udah berlalu. Iya. Tinggal 2 menit lagi gimana? Nah, setelah itu kita balik yang 7. Balik usul. Balik Oke. 7. Nah, nanti kan kita turun lagi setelah 1 menit, yang 4 ini habis, yang 7 kita putar balik lagi. Jadi 9. Benar. Kristo. Oke. Kayaknya masih banyak yang bingung ya. Maiman. Jadi ada 2 jam, yang 7 sama 4, oke? Awal-awalnya kita balik bareng, oke? 4 sama 7, 4 habis duluan dong. 4 menit habis, yang 7 sisa 3 menit, ya kan? Nah, ketika ini udah habis, langsung balik lagi. Jadi ini 3, ini 4 kan sekarang. Nah, biarin yang ini habis, 3 menit habis kan? Yang 4 sisa 1 menit. Nah, karena yang ini habis berarti sudah berjalan 7 menit waktunya. Bener gak? Kita tinggal cari 2 menit lagi. Ketika ini 1, yang 7 ini balik. Ya. Ketika yang ini habis, ini 6, tapi bawahnya 1 kan. Nah, 6 bawahnya 1, balik lagi. Jadi 9 menit. Oke, sebelum aku meninggalkan ruangan ini, aku mau bikin mantap jiwa bareng-bareng. Oke.